إن الحمد لله نحمده جل ثناؤه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita seluruhnya di dalam Al-Qur'an. Di dalam salah satu ayat yang suci, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana sifat rasul itu kata Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi beliau apa saja yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, beliau sangat bersemangat agar kalian mendapatkan kebaikan dan keselamatan di hadapan Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat mengasihi orang-orang yang beriman di antara kalian. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang rasul yang diutus kepada manusia di akhir zaman, sebagai rasul yang terakhir, ternyata beliau adalah orang yang sangat tulus di dalam mendakwahkan agama ini. Beliau adalah orang yang sangat tulus menginginkan keselamatan untuk seluruh umatnya dan sangat mengasihi umatnya. Sampai-sampai Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi Nabi apa saja yang memberatkan kalian wahai umatnya, dan beliau sangat bersemangat agar kalian mendapatkan kebaikan dan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mencintai dan mengasihi daripada umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, oleh karena itu, apa saja yang memberatkan umat ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ridha dengannya. Terbukti jamaah sekalian, pada peristiwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat 5 waktu, ia naik ke langit yang ketujuh sampai kepada Sidratul Muntaha. Naam, Allah Subhanahu wa taala awal kali memerintahkan kepada Nabi dan umatnya
untuk melaksanakan salat 50 kali di dalam sehari dan semalam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat, khawatir umatnya tidak mampu melaksanakan perintah tersebut. Sehingga beliau senantiasa berbolak-balik antara langit sampai ke Sidratul Muntaha, minta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan terus memberikan keringanan sampai Allah meringankan perintah tersebut, perintah salat untuk Nabi dan umatnya 5 kali sehari dan semalam, namun keutamaannya sama dengan keutamaan orang-orang yang salat 50 kali di dalam sehari dan semalam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat tidak ingin memberatkan umatnya, sangat tidak ingin memberatkan umatnya, karena sangat berat bagi beliau apa saja yang memberatkan daripada umat ini, karena besarnya kasih sayang beliau terhadap umat. Perhatikan jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salah la amartuhum bis siwaki 'inda kulli salah." Jikalau seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak untuk setiap kali ingin salat. Naam, wala uakhiranna al-isya ila thulutsayil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti saya perintahkan kepada umatku untuk mengundur waktu salat Isya sampai lewat sepertiga malam. Demikian yang diperintahkan oleh Nabi jikalau seandainya itu tidak memberatkan umatnya. Namun jamaah sekalian, tatkala itu adalah perkara yang memberatkan umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan kepada umatnya untuk bersiwak setiap kali ingin salat. Nabi tidak perintahkan umatnya untuk mengundur salat Isya sampai hampir pertengahan malam, karena itu sangat berat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita jamaah sekalian betapa besar kasih sayang Nabi terhadap umatnya, sampai-sampai beliau itu senantiasa mendoakan umatnya pada setiap rakaat salat beliau, pada setiap beliau menunaikan ibadah salat kepada Allah, apakah itu salat wajib ataupun salat sunnah, Nabi selalu mendoakan keselamatan dan kebaikan untuk umatnya. Di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa Aisyah, apa yang telah berlalu dan yang akan datang. Ampuni dosanya yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi walaupun dia lakukan secara terang-terangan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau tertawa wahai Aisyah? Ayasurruki min du'ai? Apakah engkau bergembira dengan doaku?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Bagaimana saya tidak bergembira wahai Rasulullah dengan doa yang sangat indah yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Nabi, "Wallah innahu la du'ai li ummati fi kulli salah." Demi Allah, sungguh itu doaku yang kuperuntukkan kepada umatku pada setiap kali saya menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita di dalam doa-doa beliau, kita umatnya, agar senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau
menunaikan ibadah kurban pada bulan Dzulhijjah. Pada setiap bulan Dzulhijjah Nabi senantiasa berkurban untuk beliau dan umatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Rafi' radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap kali bulan Dzulhijjah itu datang, beliau senantiasa mempersiapkan kambing, kambing kibas bikabsyaini amlahaini aqranain. Beliau selalu menyiapkan kambing kibas, ya, bertanduk dan sangat indah warnanya, tayyib, yang sangat gemuk. Kemudian jamaah sekalian, beliau mengambil, setelah beliau melaksanakan ibadah salat dan berkhutbah di tengah manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil seekor kambingnya, kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minni wa min ummati Muhammad liman syahida laka bil wahdaniyah. Ya Allah, kabulkanlah kurban ini dari saya dan dari seluruh umat Muhammad yang telah mempersaksikan tauhid kepadamu, wa syahida li bil balagh, dan dia telah mempersaksikan saya telah menyampaikan risalah ini kepada umat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketahuilah jamaah sekalian, dari bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jarang beliau menangis karena memikirkan nasib daripada umatnya nanti pada hari kiamat. Karena di dalam pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, target pencapaian dan keinginan Nabi yang tertinggi adalah bagaimana menyelamatkan umat dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menangis karena memikirkan nasib umatnya nanti pada hari kiamat. Perhatikan jamaah sekalian, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika terbangun di tengah malam. Kemudian beliau teringat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah ingin menghancurkan, menurunkan azab kepada umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di saat itulah Nabi Isa berkata, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kata Nabi Isa, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka toh mereka itu adalah hamba-hambamu juga. Tapi ketika engkau mengampuni mereka, engkau itu adalah zat yang maha pengampun, engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi maha merahmati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca ayat itu beliau menangis. Beliau menangis dengan tangisan yang sangat keras, sampai kemudian jamaah sekalian, Nabi menengadahkan tangannya ke langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ummati, ya Allah, kasihi umatku, ya Allah, kasihi umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inzil ila Muhammad was'alhu ma yubki. Wahai Jibril, turunlah engkau kepada Muhammad, tanya kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis, walaupun Allah itu maha tahu. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam turun menyampaikan berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati beliau bersama dengan umatnya yang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, di tengah malam Nabi terbangun, beliau menangis karena memikirkan nasib daripada umatnya, khawatir umatnya akan mendapatkan azab dari Allah karena pelanggaran mereka, karena dosa-dosa mereka, dan karena penentangan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam sebuah riwayat yang sahih,
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada nara faja'ala al-farash wal janadib yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhum bihujazikum wa antum tatafallatuna min yadi." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh permisalan antara saya dengan kalian wahai umatku itu permisalan ya seperti permisalan seorang lelaki yang menyalakan api di tengah malam gelap gulita, maka datanglah serangga-serangga kecil, mereka berlomba-lomba masuk ke dalam api tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah gambaran umat beliau yang berlomba-lomba masuk ke dalam api neraka. Iya, berlomba-lomba masuk ke dalam api neraka dengan akidah mereka yang menyimpang, dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya umat Muhammad berlomba-lomba masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Wa ana akhidhum bihujazikum." Dan sungguh saya berupaya untuk menarik pakaian kalian, menarik ujung kain kalian, jangan kalian masuk ke dalamnya. Wa antum tatafallatuna min yadi. Akan tetapi kalian itulah yang berupaya untuk melepaskan diri dari genggamanku, dari syariatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keselamatan untuk umatnya, sangat menginginkan keselamatan untuk umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari segala bahaya yang membahayakan umat dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan yang lurus untuk keselamatan mereka dunia, alam barzakh dan di akhirat. Namun bersamaan dengan itu jamaah sekalian, berapa banyak umat yang senantiasa menyelisihi apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa walahu da'watun mustajabah." Tak seorang nabi pun yang pernah terutus di permukaan bumi ini kecuali dia memiliki satu doa yang selalu diijabahi, diberikan kesempatan. Ada satu doa untuknya, untuk dia minta kepada Allah, Allah jamin pasti akan diijabahi, akan dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum." Maka setiap nabi mereka telah meminta permintaan mereka di dunia ini, dan Allah sudah berikan kepada mereka. Allah jawab permintaan mereka dalam kehidupan dunia ini jamaah sekalian. Akan tetapi kata Nabi, adapun saya, fakhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya, kata Nabi, saya telah menyembunyikan, saya simpan kesempatan berdoa itu untuk umatku, untuk syafaat terhadap umatku nanti pada hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi tidak minta kemewahan dunia, Nabi tidak minta kesenangan dunia, Nabi tidak minta harta benda, Nabi tidak minta pangkat dan jabatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau rela menderita dengan segala kekurangan di dalam kehidupan dunia ini. Namun jamaah sekalian, kesempatan berdoa itu Nabi simpan untuk umatnya sebagai syafaat untuk mereka pada hari kiamat nanti, agar umatnya bisa selamat, agar umatnya bisa bahagia di dalam kehidupan mereka di negeri akhirat nantinya, insyaallah taala. Sehingga jemaah sekalian,
Di dalam hadis syafaatul uzma, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala manusia nanti pada hari kiamat, mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Manusia semuanya menginginkan keselamatan agar segera ditegakkan hisab, karena mereka telah kepanasan di padang mahsyar jamaah sekalian. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan datang kepada Nabi Adam minta syafaat, tapi Nabi Adam pun tidak mampu melakukannya. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh juga tidak mampu melakukannya. Kepada Nabi Ibrahim juga tidak mampu melakukannya. Mereka datang kepada Nabi Musa pun tidak mampu melakukannya. Kepada Nabi Isa pun tidak mampu memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya akan datang kepadaku minta syafaat. Saya pun berkata, ana laha, sayalah yang berhak dengan syafaat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu saya datang ke bawah arsy Allah, bersujud memohon kepada Allah dan mengucapkan, membaca zikir-zikir dan pujian kepada Allah yang saya tidak hafal pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud, minta akan aku beri syafaat. Saya izinkan kamu memberikan syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pun segera mengangkat kepalaku, kata Nabi, dari sujud. Kemudian langsung saya minta kepada Allah. Dengarkan jamaah sekalian, pertama kali yang diminta oleh Nabi, apa itu jamaah sekalian? Bukan untuk kesenangan beliau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung minta kepada Allah, Allahumma ummati, ya Allah, selamatkan umatku pada hari ini, ya Allah. Itu yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, keselamatan untuk umatnya di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, betapa besar kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita seluruhnya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia datang ke jembatan Sirat, siap untuk melintas di atas neraka Jahannam yang sangat mengerikan itu jamaah sekalian. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang pertama kali melewati Sirat dan saya berdiri di ujung jembatan. Setiap kali ada umatku yang lewat, saya akan berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku itu sehingga dia tidak terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa saja langsung melangkah menuju ke dalam surga, tapi Nabi tidak tega meninggalkan umatnya berjuang sendiri di atas jembatan Sirat. Naam, berdiri, berjalan, terjatuh, tertatih, merangkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tega untuk meninggalkan mereka dalam kondisi seperti itu. Nabi tetap menunggu kita jamaah. Nabi tetap menunggu kita di ujung jembatan agar kita bisa selamat bersama dengan beliau, berjalan melangkah pasti menuju ke dalam pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sadarkah kita jamaah sekalian betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat merindukan kita, merindukan umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawadit
wadidtu an alqa ikhwani. Sungguh saya sudah sangat rindu ingin segera berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat Nabi, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Nabi, la antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni, akan tetapi saudara-saudaraku yang senantiasa saya rindukan itu adalah mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, kata Nabi, tapi tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sangat merindukan kita jamaah untuk segera berjumpa dengan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai hamba Allah, jangan biarkan cinta Nabi kepada kita bertepuk sebelah tangan. Buktikan cinta kita kepada beliau, bahwa tatkala beliau mencintai kita, mengasihi kita, kita juga adalah orang-orang yang sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti syariatnya dengan baik, mencontoh beliau dengan baik, sehingga jamaah sekalian kita akan termasuk dari kalangan mereka yang beruntung untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surga nanti insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل ولم يزل قائلا عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.